Halo, mari kita mulai. Situasi baterai berapa? Kayaknya udah, ini kan pagi aja udah lemes nih, siang masih pada ini nggak ya? Masih ada energi yang bisa digunakan untuk ini nggak sih berpikir, berpikir. Ini saya mau ngeceh nih kalau nggak ada yang dengerin sedih. Aman ya? Aman, Jangan, Bu. Aman, Bu. jangan. Aman, Bu. Oke, Nirwan. Jangan pingsan ya, please. Jangan godin juga. Oke, ini kita mau soalnya hari ini, mana ya? Tunggu sabar. Oke, gini. Di ini ya, semua udah saya ringkas pokoknya. Jadi tidak akan sebenarnya sih ini saya usahakan sebisa mungkin tidak mengakibatkan cedera otak, oke? Ya, jadi tunggu. Saya tuh janji mau ngejelasin ini kan, hold on. Ini ya, ICC ya. Nah, ICC liatin udah tahun berapa liatin. Tapi dia udah berkembang sih sekarang. Nah, ICC ini kenapa secure? Kan waktu itu ingat nggak RSA itu kan simetrik sama asimetrik itu bedanya simetrik itu dia menggunakan kecepatan komputasi kan. Maksudnya ya udah yang bisa dikerjain misalnya di digeser, di XOR, di apalah gitu ya. Pokoknya prosesnya tuh secara hardware simple dan cepat gitu. Tapi jadinya dia less secure. Nah, kalau kalau kayak RSA atau elliptic curve itu tuh memang problem matematika gitu. Sehingga eh, komputasinya berat, tapi dia secure banget gitu. Nah, kalau kalian dengar elliptic curve gitu ya, ini kalau udah belajar kamsis terus nggak bisa jawab, wah kacau. Jadi kalau elliptic curve itu bentuknya nggak elips. Kenapa disebut elliptic curve? Karena persamaannya itu persamaan elips. Jadi ada y kuadratnya gitu loh. Nah, kalau y kuadrat itu kan biasanya dicerminkan terhadap sumbu x gitu ya. Jadi kan, ya. Jadi dia bentuknya dibayangin itu elips gitu ya. Padahal enggak. Bentuknya tuh sebenarnya gini. Lihat. Kayak gitu. Beda persamaan, beda bentuk. Oke. Nah, ini yang mau saya sampaikan adalah gini. Ingat nggak minggu lalu kalau waktu kita belajar asimetrik, minggu lalu ya. Kalau kita misalnya ada kan operasi yang setiap kuncinya dia digeser kan, di shift ke kanan, di rotate gitu. Nah, ada posisi-posisi di mana kuncinya tuh jadi nggak secure. Nah, nggak secure itu gimana maksudnya? Nggak secure itu kalau di asimetrik itu berarti ke randomannya itu berkurang gitu. Jadi dia atau menimbulkan pola yang nanti bisa di-attack lebih jauh. Nah, kalau di elliptic curve itu eh, apa namanya NSA itu akan milih kurva mana yang secure. Oke, sekarang saya kasih tahu ya polanya. Prinsipnya bukan polanya. Prinsipnya. Kalau di kriptografi atau itu tuh kita meminimalkan pola kan. Berarti kalau di persamaan matematik tuh apa gitu yang nggak boleh. Nah, kalau di persamaan kurva itu tuh ada yang namanya grup ya. Jadi kayak grup itu kita bisa punya kelompok-kelompok persamaan yang ya kayak saudaraan gitu. Di mana mereka punya sifat yang sama. Jadi kayak faktor kurva ya jadi faktor ini punya kurva yang lebih kecil tuh faktornya dia. Jadi sama kayak saya kalian punya bilangan di 12. Makanya kan kemarin RSA itu kan perkalian dua bilangan prima kan dan mereka tidak punya faktor. Supaya apa? Supaya nggak bisa dihack jadi lebih kecil, nggak bisa difaktorkan. Nah, kurva juga gitu. Kalau persamaannya dia, si kurva ini bisa dikecilin, kan ngeteknya lebih gampang, bener nggak? Jadi kayak misalnya kalau ngetek nih bapaknya gede kan, lawan anaknya menang lah gitu. Anaknya masih kecil soalnya. Ini juga gitu, jadi sama gitu prinsipnya tuh selalu kita cari struktur yang nggak ada building blocknya, kebayang nggak? Jadi nggak ada polanya. Itu makanya gitu sih. Kacau, kacau banget. Sorry intermezzo. Ada iklan lewat. Oke. Jadi gitu ya. Jadi kalau dia bisa difaktorkan jadinya vulnerable. Nah, itu tuh bisa dihitung secara matematik. Nah, tapi bentuknya kalian lihat ya. Ya gini lah bentuknya. Dan dia simetri terhadap sumbu Y karena persamaannya itu Y kuadrat. Oke? Nah, sekarang siapa yang ingat RSA? RSA tuh kunci publik sama kunci private-nya apa? Ada ingat nggak? RSA.
RSA kunci publiknya apa? N sama E. Kunci private apa? D. N itu siapa? Perkalian 2 buah. Ini gede kan? Ya, lo maafkan ya. Aku bersin banget. Taruh ini. Geser dulu. Iya, ganggu banget ini. Ntar dulu, sabar. N itu sama dengan P kali Q kan? Q itu sama P itu bilangan gede banget, prima kan? Itu apa? Itu satu bilangan yang tidak mempunyai apa ya, nggak punya faktor terhadap dia tuh GCD-nya 1 terhadap P-1 dan Q-1 gitu ya. Jadi ini tuh sama ini orang boleh tahu gitu. Tapi kan kalau nggak tahu P sama Q-nya gimana gitu, boro-boro ngitung. Terus udah gitu kita nggak tahu si E-nya yang mana kan. Kan kalian lihat minggu lalu itu kita pilih kan dari P1 kalau saya 7 sama 11 berarti 6 kali 60 kan, 60. Kita cari bilangan dari 1 sampai 60 yang tidak ada kelipatan 60-nya, nggak ada pembaginya. Jadi relatively prime gitu. Secara relatif prime terhadap itu. Ya, udah. Terus kalau RSA private itu D. D itu siapa? D itu adalah inverse-nya E secara mod. Jadi mod nanti modnya tuh terhadap N gitu. Jadi kalau E sama D dikaliin, dimodin N, hasilnya tuh 1. Kebayang nggak prinsipnya gitu ya? Jadi udah. Nah, kalau di ECC, itu private key-nya, bentar ya, bentar. Tunggu bentar ya, tunggu bentar. Kalau misalnya ibu menemukan trik baru, kalau misalnya kamu ya cuma bisa tidur, jadi nggak tahu ngaturnya gimana. Agak susah ngebelokin ya, tricky. Oke ya, ya salah ada ini kantornya campur-campur, jadi gitu. Interupsi dulu. Nah sekarang kalau kita lihat ya, kalau di elliptic curve, public key-nya tuh ini Q sama P. Q itu siapa? Q itu hasil perkalian bilangan K sama P. P itu titik awal. Titik awal apa, Bu? Ntar dulu. Yang jadi private, ini tuh ini public nih. Astaga, nulisnya gimana ya? Ini public ya. Q sama P public ya. K ini private. K itu apaan sih? Oke. Sekarang gini, anggap elliptic curve itu adalah semesta yang kita beda lah gitu. Jadi operasi di dia tuh kalian masuk ke dunia matematik yang aturannya tuh beda gitu. Jadi di sini tuh operasinya kalau di elliptic curve, ini kan kurvanya itu hanya ada penjumlahan sama double. Cuman ada ini. Jadi kalau kita misalnya punya nih ya, Q itu adalah hasil perkalian, misalnya kita punya Q-nya 9. Ya. Terus P-nya adalah. Nah, P ini tuh bentuknya koordinat nanti nih, gini. Gitu. Nah, Q ini 9 ya. Ini P. Oke. P itu titik awal. Dah, sampai sini ngerti. Nah, kalau kita punya 9, K-nya 9, itu artinya dia dioperasiin sesuai operasi matematik yang dia punya kan? Ya kan? Nah, operasinya dia kalau 9 itu tuh didobel kan jadi 8 ditambah 1. Emang kayak gitu operasinya. Sampai sini oke nggak? Jadi nanti si Q itu bentuknya koordinat. Si P ini juga bentuknya koordinat karena artinya si P itu nanti dioperasikan jadi dia pindah gitu. Jadi kan ini kurva ya. Jadi semua message yang kita mau operasikan tuh dijadiin bentuk titik yang memenuhi persamaan kurva.
Nanti di mondar-mandirin tuh sesuai operasi. Jadi kalau kita mau nebak ya, kita mau nebak kunci ini kan, kita tuh nggak tahu gitu. Misalnya si P tuh ada di sini. Dia asalnya dari mana gitu? Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu ya di brute force, Bu. Iya, kalau kurvanya gede, 2 × 199 aja udah kagak mungkin tuh di brute force gitu. Kebayang nggak? Ya, udah. Itu udah ketahuan ya. Nah, jadi public key itu ini sama ini kan berdua. Private key itu K kan. N itu order of P. Order of P itu artinya apa? Sekarang gini. Nih ya, ada P sama Q. Kalau saya mau menjumlahkan P sama Q di dunia elliptic curve, ini si titiknya kita tabrakin sampai ketemu kurva yang satu lagi. Kalau udah ketemu kurva satu lagi, dicerminkan ke sini, ini tuh hasil penjumlahannya gitu. R itu hasil P tambah Q. Kalau R mau ditambahin P gimana? Tambahin lah R tambah P, itu tabrakin ke sini. Ya kan? Gimana sih? Ya. Nah, terus kan ada ini kan? Nah, cermininlah ke sana gitu. Nah, ini jadi R tambah P gitu. Ini R tambah P gitu. Kalau misalnya R tambah P itu sama dengan misalnya M gitu ya. Terus M mau ditambahin Q, ya udah tabrakin aja ini sama Q. Dapat ke sini, irisannya di sini. Jadi di sini gitu misalnya. Kebayang nggak sih kalian? Jadi operasinya tuh kayak gini kompleks. Dan ini aturannya dia. Kenapa kayak gini, Bu? Karena secara matematik ini operasi yang memenuhi syarat untuk jadi grup. Jadi ada inverse-nya, ada inverse penjumlahan, ada inverse perkalian, ada ya gitulah pokoknya ini secara matematik bisa dilakukan operasi gitu. Gitu ya. Dah. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nah, order of P itu adalah apa? Banyaknya perpindahan titik P sampai dia balik lagi. Kebayang nggak sih? Ini ada satu titik nih. Kan dia bisa mondar-mandir nih. Mondar-mandir lah pokoknya mondar-mandir, mondar-mandir. Jangan pakai warna ini lah. Dia mondar-mandir nih. Saya tiba-tiba ada di sana, ada di sini, ada di situ, ada di sini, ada di situ, ada di sini, ada di situ, ada di sini, dan seterusnya gitu kan. Kita kan nggak tahu gitu. Sampai akhirnya dia nanti suatu hari balik lagi ke sini. Nah, berarti kalau N-nya makin besar, itu makin bagus kan karena possibility-nya makin besar. Kalau misalnya cuman N-nya cuma 4 gitu. Berarti kan bolak-balik ketahuan nih cuma 4. Kalau gede kan lebih susah. Jadi dia lebih secure gitu. Ini saya udah menjelaskannya cukup nggak? Pada lapar nih pasti udah pada alamak lemes banget sih hari ini kalian nih. Ini hari keberapa sih? Gile sama es campur apa gimana nih? Udah prinsipnya begitu. Ini udah saya sederhanakan banget. Nah, yang tadi ya, di dalam elliptic curve, penjumlahan tuh tinggal nabrakin ke sebelahnya terus kita cerminkan kan. Jadi kalau misalnya itu penjumlahan ya. Kan cuma ada penjumlahan sama perkalian. Kalau kita punya perkalian, dengar perhatiin. Kalau penjumlahan itu titiknya beda, P sama Q kan. Kalau perkalian itu titiknya sama. Jadi lihat, ini si P kan sendirian kan. Jadi gimana? Kalau sendirian gitu, berarti tarik garis singgung sampai dia nabrak kurva yang ini. Terus dapat kan cerminannya ke sono. Nah, dari sini dapat kan P tambah P sama dengan 2P kan. Nah, nanti kalau gitu cari garis singgungnya lagi nih. Kayak gimana? Kayak gini, misalnya dapat gini kan. Dapat kan di sini. Nah, ini berarti adalah 3P. Kalau misalnya mau digituin lagi ke sini, ya udah ini singgungin lagi ke sana, dapat ini ke sini, itu jadi 4P. Kebayang nggak sih kalian? Dan seterusnya gitu. Oke. Nih, kalau kalian lihat di sini 3P-nya tuh jadi di sini kan. Alright, clear. Nah, terus kalian kalau misalnya kalian masih mengikuti, sel otak yang lagi aktif berapa sekarang? Kalau masih mengikuti nih, pasti kan, terus ngapain Bu kayak gitu? Emang message-nya kayak apa? Nah, problemnya, kalau kita misalnya mau encrypt hello world di dalam elliptic curve, semua message yang mau kita encrypt itu harus jadi titik. Jadi, si hello world ini
harus berbentuk XY. Gitu. Hah, gimana caranya, Bu? Ya udah, hello world ini dijadiin angka besar aja nih, jadiin angka. Tapi nanti cari Y-nya supaya masuk ke persamaan kurvanya. Soalnya kalau nggak masuk ke persamaan kurva nggak bisa dioperasiin kan. Misalnya saya punya kurva, nggak anggap gambarnya gini, gitu ya. Terus saya punya message ditaruh di sini lah. Gimana? Kagak bisa dioperate kan berarti gitu. Jadi nanti tuh kalau di elliptic curve tuh proses masukin message-nya aja ke sini tuh udah komutasinya gede. Belum lagi dibilangnya gede banget gitu. Nah, kalau kita udah ketemu Y-nya, jadi XY. XY itu bentuknya begini, saudara-saudara. Begini panjangnya. Itu dalam heksa. Barulah dioperasiin. Bayang nggak? Bilangannya udah gede. Bentuknya XY. Dikali-kali-kali-kali sampai akhirnya dari plain text yang udah ada di kurva, kita dapat ciphertextnya kayak begini. Siapa yang mau ngehack? Sebenarnya ada sih kelemahannya Cece, nanti kapan-kapan saya ceritain ya. Cuman untuk setup kayak gini tuh mau gimana ngehacknya gitu. Oke, udah. Sekarang kalau ngebalikin gimana? Nah, ngebalikin itu sebenarnya di reverse aja prosesnya. Kalau tadi kan kita tahu K sama P ya. Nah, kita sekarang punya D sama C. Ini tuh D itu kayak inverse-nya si P itu. Jadi kita dapat ciphertextnya. Lah, gambar layarku hilang. Oke. Kita dapat ciphertextnya gitu kan ya. Terus dioperasikan pakai ini inverse-nya, dapat lagi lah ini. Masih problem. Karena dari sini tuh kan tadinya kita padding ya, si hello world bisa jadi titik. Sekarang kita balikin lagi nih, dari titik harus bisa jadi plain text yang tadi gitu. Masalahnya kan kalau misalnya kita udah punya message, kita jadiin titik, pasti balikin lagi kagak jadi yang sama, itu problem. Sampai sini udah oke? Oke ya. Nah, ini kalau ada yang mau nanya langsung nanya ya. Pasti males deh pada lapar deh, kesel deh gue. Sama lapar juga pengen sate Padang. Oh iya, sate Padang enak kali ya. Pakai pakai jange ya. Oh, puasa ya, nggak boleh ya. Nah, sekarang kita pakai contoh yang kecil dulu. Kecil, kurva kecil. Dia didefinisikan di Z11. Z11 itu artinya bilangan integer. Mulainya dari 0, berarti angkanya 0 sampai 11. Oke. Nah, nanti titik itu cuma ada segini. Kecil banget kan kurvanya, kecil gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita define ya si kurva itu peletakannya tuh kayak gini. Ini tuh sebenarnya kita isi-isi terus kita mod sama 11 tuh nanti kita bisa tahu gitu. Oh, angka-angka inilah, kayak gampang pakai ini aja. Dah. Kan kita punya kurva. Tadi apa persamaannya? Gini kan? Y kuadrat sama dengan apa? X pangkat 3 ditambah X ditambah 6. Nah, kalau secara matematik anak SD, anak baru lahir, kan? Ini harusnya sama kan? Ruas kiri sama ruas kanan, bener nggak? Cuman problemnya, itu kita mendefinisikan dia tuh di Z11, which is nggak boleh ada angka yang lebih dari 10. Karena dia mulai dari 0 sampai 11 kan. Berarti semuanya tuh di mod 11 ya. Nah, ya udah kita ngitungin nih ruas kiri untuk semua kemungkinan. Dari 0 sampai 10 nih. Y 0 kalau dikuadratin jadi berapa? 1 dan ini ya. Ini kerjaan anak SD. Bisa dong. Ini ngerti ya? Oke. Nah, sebelah kanan juga sama. Dari X 0 sampai 10, itu kita masukin ke persamaan. Dapat kan angkanya? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tidak semua X itu punya Y. Bayang nggak? Jadi kan kita maunya kan X sama Y ya. Maksudnya yang memenuhi persamaan ini tuh nggak semua harus X yang ada Y-nya. Nah, itu kita cari dengan quadratic residue namanya di Z11. Caranya gimana, Bu? Ya tinggal cek aja. Misalnya nih ya, X-nya 0, hasilnya kan 6. 6 ada nggak di Y? Maksudnya ada nggak Y kuadrat sama dengan 6 Y-nya ada nggak? Kan pecah ya, maksudnya kan makanya di mod. Nggak ada kan? Tadi siapa? Tadi siapa barusan? Dava, Bu. Dava. Oke. Makasih, Dav. Iya kan, maksudnya di sini nggak ada. Berarti dia nggak ada tidak memenuhi persamaan, Y-nya nggak ada dong gitu kan. 8 juga nggak ada nih. Sebenarnya prinsipnya cuma gitu aja sih. 5 hitungan anak SD. Nah, kalau 5 di sini ada nggak? Ada.
Y-nya 4 sama Y-nya 7. Berarti kan ini. Berarti ini ada dong. Boleh gitu, ada di dalam kurva. Oke. Ya. 3 ada nggak? 3 ada di 5 sama 6. Kayak gini kan. 8 udah jelas nggak ada. Ini 8 nggak ada, 6 nggak ada, 8 nggak ada, 8 nggak ada. 4 ada nggak? 4 ada nih. 4. Kenapa ada 2? Kenapa Y-nya ada 2? Tapi kan ini kalian ngerti kan? Tinggal cocokin aja ada atau nggak di sebelah kiri. Kenapa Y-nya ada 2? Karena Y kuadrat kan. Kalau Y kuadrat berarti dia punya 2 nilai. Dan dia simetri terhadap sumbu X. Jadi semua tuh yang kita pelajari dari kecil tuh itu tuh akhirnya nyambung semua gitu. Ya kan? Nah, jadinya gini kan bentuknya. Tadi kan kalian lihat ya, kalau X-nya 2, Y-nya tuh ada 4 sama 7 kan. Dan seterusnya. Ini kalau kita plotting kayak gini. Nah, kalau kalian kritis nih sebenarnya, ini kan kurvanya bentuknya nggak begini ya? Ya nggak? Bu, ini kok bentuknya nggak kayak yang tadi Ibu jelasin. Terus mau ngoperasiinnya gimana kalau kayak gini? Oke, ini itu hanya ilustrasi aja secara matematik. Tapi karena gini ya, sekarang gini. Kalau kalian lihat pola ya di kriptografi. Kriptografi itu kan begini ya. Misalnya kita punya, nih ini prinsip banget ya. Pokoknya ini tuh harus ya. Kalian misalnya punya plain text sama ciphertext. Kriptografi itu one to one mapping. Jadi apapun yang di plain text ke C, baliknya harus dia lagi. Kagak mau tahu. Nggak boleh misalnya P gini. Bisa jadi ini gitu. Bisa jadi 2 cipher. Atau dari satu cipher tuh bisa dari 2 plain text. Itu tuh nggak boleh. Nggak boleh. Jadi yang di kriptografi itu aturannya, kalau lu encrypt, baliknya masih itu lagi, mau nggak mau. Nah, kurva ini, liatin, kalian bentuknya ini kan bentuknya nyambung ini kan. Kalau kalian punya kurva bentuknya bulat gini tuh artinya apa? Ini kan berarti bilangan real kan. Bilangan real itu apa? Pecahan kan. Lah, kalau misalnya kita operasi kriptografi pakai pecahan, berarti nanti ada pembulatan. Nah, gara-gara tuh, kayak misalnya nanti ya pas udah diproses-proses 6,5, nah, diproses jadi 7. Padahal dia sebelumnya 6. Kan jadi kacau gitu. Nah, ini tuh nggak bisa, di kriptografi tuh nggak bisa pakai bilangan pecahan, harus bilangan bulat. Makanya tadi ribetnya pakai Z11 di mod 11 tuh supaya apa? Supaya dia finite field ya istilahnya. Jadi harus suatu kumpulan nilai yang finite gitu. Nggak boleh infinite. Nggak boleh infinite. Artinya, kriptografi itu harus tahu persis. Walaupun misalnya titiknya ada 10 pangkat 6, 7, 7, 2, 3, 4, 5, 7, berapa gitu ya. Tapi harus finite gitu. Jadi kita tahu bahwa, kayak kita main bola nih. Kita tahu bahwa ini pemain bolanya bakal main sama pemain bola lagi. Jangan tiba-tiba nendang terus jadi ke pemain poli gitu. Kan itu grupnya beda. Nggak boleh, harus finite gitu. Nah, berarti kan nggak mungkin representasi kurvanya kayak gitu kan. Nah, berarti yang sebenarnya kurva elektrik tuh kayak begini bentuknya. Nah, kayak gini. Gitu ya. Nah, terus Bu gimana kalau X-nya? Jadi ini tuh cuman ada 12 titik. Ini nih, titik-titik ini berarti. Kan ngehacknya gampang tuh. Iya nggak? Jadi saya kita tahu ya. Ya udah berarti kalau dia titiknya ini, dia dikaliin berapa ya? K-nya berapa ya? Mungkin kalau misalnya titiknya cuma segini, possibility-nya kan tebakannya cuma kecil kan. Tapi nanti kurvanya tuh nggak mungkin sekecil ini gitu. Nah, terus kalau kalian lihat, Bu, ini tapi misalnya kalau misalnya kita mau implement message-nya gimana? X-nya, Y-nya ambil yang mana? Salah satu aja gitu, boleh gitu. Kita ambil salah satu. Jadi mau misalnya message-nya mau ditaruh di 4 atau ditaruh di 7 gitu. Tapi kita basically punya 12 titik untuk nanti message kita dimasukin ke dia gitu.
Nah, tapi kan kalau bentuknya gini, operasinya nggak bisa pakai visual yang tadi saya tunjukin kan. Nah, itu tuh ada rumus-rumusnya gitu, kayak gini. Kalau penjumlahan, ini sebenarnya kan kayak persamaan garis ya, M. Ya kan? Tinggal selisih titik aja dihitung segala macam. Ini matematik biasa sih sebenarnya, cuman emang kelihatan kompleks aja gitu. Udah ya, jadi penjumlahan ada rumusnya. Nih, kayak gini. Perkali doubling ada rumusnya, tinggal dihitung. Tapi secara visual tuh udah nggak bisa, karena dia bilangannya bilangan yang tadi saya bilang. Udah bukan real lagi gitu, tapi dia emang harus memenuhi syarat grup di matematik. Nah, kalau kalian nanti itu kalau kita udah punya representasi M jadi titik, itu kan kita rubah jadi X kan, nanti Y-nya disesuaikan kan. Itu tuh ribet gitu. Karena ada kemungkinan, banyak kemungkinan, dan kita harus memastikan bahwa si M itu balik lagi ke koordinat yang sama kan. Nah, itu tuh harus dihitung, ada possibility-nya nggak dia bakalan double gitu. Dihitung, nanti kayak gini prosesnya. Jadi kita bisa pakai Algamal buat encryption sama decryption-nya. Nanti lah kita bahas ya. Tapi kayak gini loh, kalau kalian lihat. Si kurvanya tuh bentuknya kayak gini ya. Bentuknya polinomial. Jadi X pangkat berapa tambah berapa gitu. Jumlah bitnya 64. Ya. Terus ini variabel-variabel yang tadi ya. Parameter-parameter A sama B-nya gitu. Nah, titiknya tuh bentuknya kayak gini ya. X-Y-nya tuh bentuknya 64 bit. Kayak begini. Jadi kita nanti bikin private key buat side 1 sama private key buat side 2 gitu ya. Jadi nanti ada dua-duanya punya private sama public. Nah, ini tuh nge-generate kunci private sama publicnya aja udah berat gitu. Tapi di elliptic curve itu komputasinya berat, tapi dia sangat secure kan. Jadi ya udahlah gitu. Makanya implementasinya biasanya untuk yang memang perlu authentication kuat gitu ya. Kalau buat streaming data ya pakai simetrik aja gitu. Gitu ya, kebayang ya. Jadi generating kunci itu kayak gini gitu. Kuncinya tuh ya kayak tadi yang saya bilang, berarti kan generating kunci adalah kita pilih K-nya mau berapa, kita pilih P, berarti kan dapat kunci publiknya kan. Nah, kunci publiknya kan dapat kunci publiknya. Private kan ini udah dapat. Nah, udah gitu. Harus dioperasiin tapi mahal. Udah ya, sampai sini oke ya, elliptic curve ya. Gampang lah ya. Lu ngerti lah secara umum. Maksud saya, jadi kalian paham eh, elliptic curve tuh kayak gimana secara prinsip. Nanti kalau harus didetailin ya kapan-kapan kita detailin. Sekarang kita masuk ke sini. Ini udah saya rangkum lah pokoknya. Slide-nya sih enggak, cuma nanti saya ngejelasinnya saya rangkumin biar kalian mikirin. Oke, mulai dengan identification sama authentication. Secara prinsip, authentication itu adalah apa sih bedanya identifikasi sama authentication? Dava apa Dava? Dava Husnureza coba. Identifikasi itu untuk menyatakan identitas, Bu. Autentikasi untuk membuktikan kebenaran identitas. Wah, gila, itu baca nggak? Kok pintar-pintar banget? Iya bener. Baca, Bu, dikit, Bu. Contoh kan, berarti contoh apa, Dav? Identifikasi. Contoh nih misalnya gini, itu dokter ya, itu dosen TOU. Dari apa? Dari seragam, oh itu polisi. Tapi kan kita nggak tahu, misalnya kan banyak orang yang ketipu banget sampai diperes. Itu loh yang saya ketipu, iya, gue kira dia polisi padahal seragamnya palsu gitu. Tuh authentication gitu. Authentication tuh selalu jadi masalah. Security yang tidak pakai authentication itu udah pasti. Nah, secara prinsip, authentication yang strong itu adalah menggunakan banyak elemen. Gitu ya, contoh. Misalnya, apapun. Makanya biasanya selalu gitu kan. What you know, ya kan? What you are, sama what you have. Nah, problemnya, kalau di jaringan itu lebih susah. Ya bisa sih, password sama PIN bisa. Biometrik mungkin bisa lah, kayak sidik jari atau apa gitu ya. Tapi kartu identitas tuh agak gitu kan ya. Jadi cara authentication-nya tuh berbeda kalau di jaringan. Oke? Dah. Sekarang
authentication itu bisa pakai misalnya password dikasih salt ya. Jadi password tuh kan password udah password tuh, terus dikasih random bilangan di mana orang kalau mau nebak password harus tahu juga bilangan randomnya itu kayak misalnya kita, apa ya masak ya? Kita masak yang apa yang enak? Jadi kita masak ya mushroom soup gitu ya. Terus dikasih garam. Nah, terus kita cobain atau mau kita reverse, kita nggak tahu tuh saltnya segimana ya kan? Mana kita tahu gitu. Ya susah gitu. Kecuali mau di brute force saltnya. Terus ada juga yang namanya challenge response. Jadi kayak authentication, nih orang punya nggak gitu private key-nya dia sendiri gitu. Atau sebenarnya bisa juga gini loh contoh. Kita misalnya bisa bikin ya, tapi distribusi kuncinya tuh yang mesti dipikirin. Kayak misalnya password masuk ke lab hari ini tuh ada yel-yel tertentu atau ada kode jari tertentu atau ada warna baju tertentu. Itu sebenarnya juga bisa dianggap challenge response, tapi distribusi informasinya harus secure. Jadi kayak oke, untuk semua pegawai TELU security ditingkatkan. Nah, nggak tahu tuh gimana caranya ngasih tahu kode besok gitu. Misalnya, oh kode besok harus kayak gini gitu. Kalau salah berarti ini orang nggak tahu nih gitu. Terus diganti setiap jam atau gimana. Biometrik atau pakai token ya. Token based authentication itu sebenarnya mirip kayak pakai dongle atau ya pakai token yang kayak ke Iglesias gitu juga token namanya. Ya dapat session key gitulah ya. Nah, sekarang ngomongin password, ide dasar. Cara mengauthentication kan biasanya password, ya kan? Sekarang saya mesti cerita dulu. Password itu pasti bobol. Waktu itu saya ceritakan, kalau kalian coba search ya di internet, ada rockyu.txt. Ini itu standar lah kalau kita mau pakai Kali Linux mau ngehack, itu biasanya pakai dictionary-nya yang ini. Ini dictionary dari password-password yang sering dipakai. Tapi katakan, misalnya, kenapa namanya dictionary? Ya, sebenarnya kalau kita mau ngetek pakai dictionary tuh, ya bisa juga gitu. Jadi semua kata yang ada, makanya password tuh jangan berbentuk kata. Oke, jadi sesuatu yang random. Tapi masih bisa ditebak itu juga. Nah, kalau kalian perhatiin, nih sekarang yang kalian knowledge yang mesti kalian tahu, password itu nggak boleh disimpan gitu aja, gitu. Mentah, bugil gitu nggak boleh. Harus di hash. Oke, hash itu apa? Siapa yang tahu hash? Udah pernah pakai? Nah, hash tuh kayak gini. Misalnya nih, saya nge-hash nih. Misalnya ya, mana? Pakai MD5 ya. Hash tuh macam-macam, ada MD5, ada SHA. Jadi saya nge-hash misalnya transfer 10 M gitu. Itu kan nanti dia kasih ini kan, kasih representasi ASCII ini kan. Terus misalnya saya rubah jadi min S transfer 1 triliun gitu. Itu hashnya akan beda. Nah, hash itu gunanya adalah mengkonvert suatu teks menjadi representasi yang kayak gini, heksagini. Oke, nanti saya ceritain aspek Dan lain. dia nggak bisa di-convert ke plain text lagi ya, Bu? Ah, kamu pintar, Dav. Iya. Jadi has to one way. Nah, bedanya, Dava benar nih. Ini mumpung dia bahas. Jadi kalau kalian ditanya bedanya kriptografi sama hash itu beda. Itu kayak kalian ngomongin cutter sama gunting bedanya apa gitu. Kalau hash itu one way function. Dia nggak bisa dibalikin lagi. Kenapa? Karena memang fungsinya dia bukan untuk itu. Kalau kripto kan tadi saya bilang ya, dia harus balik lagi. Lu kalau gak balik lagi ya udah jangan bikin kripto. Itu berarti sistem lo rusak gitu. Kalau kripto ya nggak bisa, lu gue encrypt ke sono, balik lagi pasti jadi itu lagi gitu. Kalau enggak, mau gimana gitu. Nah kalau hash itu nggak bisa gitu. Dia satu arah. Nah yang tadi kan saya sampai sana kan, tadi kan saya bilang si password itu kan harus di hash. Jadi kalau misalnya misalnya nih ya, misalnya kalian bikin sistem login gitu. Terus kalian simpen database-nya tuh di database, misalnya username sama nama. Misalnya Dava punya password, saya punya password, siap.
pokoknya semua orang punya password. Itu nggak boleh gini bentuknya, harus dibentuk hash gitu. Nah, nanti orang yang ngehack itu akan mencoba misalnya ya, kalau misalnya pakai toolsnya Kali Linux tuh banyak loh, bisa pakai Kopeti, bisa pakai John the Ripper, bisa pakai Burpsuit gitu ya. Itu iterasi aja gitu. Jadi dia nanti bakalan ngambil kata dari sini, dia hash, cocokin tuh sama yang di tabel password. Dia gitu aja. Jadi bukan ada hash di reverse, terus dilihat, enggak, kita nebak gitu dari kata-kata yang ada di hash sama nggak hashnya gitu. Makanya kan kalau misalnya kita hash kata-kata yang lain kan dia pasti spesifik, gak mungkin sama. Nah, hash yang bagus, kalau kriptografi yang bagus apa? Kriptografi yang bagus itu kan dia search space-nya banyak ya. Jadi maksudnya possibility kemungkinannya banyak. Kayak tadi kalau elliptic curve, kita punya titiknya banyak gitu. Kayak misalnya ada 2 pangkat 255 titik. Gimana tuh? Itu tuh lebih banyak dari molekul di alam semesta katanya. Nggak tahu sih, tapi cek lagi. Tapi maksudnya kalau kita ngomong kriptografi, itu tuh angkanya tuh astronomical gitu. Gede banget. Nggak bisa dihack tuh. Jadi kalau kriptografi tuh dia akan membuat possibility yang begitu banyak sampai kagak bisa ditebak gitu. Oke? Dah. Sekarang kalau hash yang bagus itu adalah dia acak. Ini saya nunjukin ya. Kalau saya bilang 10M sama 1 triliun tuh hashnya beda banget. Kalau saya bilang ABC sama ABD, itu kan ABD sama ABC beda dikit ya. Itu hashnya tuh beda banget gitu. Nah, itu namanya avalanche effect, di mana sedikit aja perubahannya dia harus drastis. Supaya apa? Supaya orang nggak bisa lihat polanya. Kalau misalnya dikerubah dikit, dia juga rubah dikit, kita kan jadi tahu, kalau dia berubah dikit, yang rubah ini doang sama ini. Itu kan jadi kelemahan kan. Oke? Sampai situ oke. Nah, kalau ngomongin fungsi, berarti kalau kita ngomongin CIA, kripto ini kan untuk ini kan, confidentiality sama authentication lah, ya kan? Karena bisa pakai private sama public. Nanti kita setelah ini bahas itu. Hash itu buat ini, integrity. Makanya kalau misalnya ada message, hashnya kan, misalnya kita ngirim message ke orang nih, kita kirim sama kode hashnya gitu. Supaya apa? Nanti orang yang di sana ngecek, dia nge-hash juga message yang sama nggak sama hash yang dikirim sama kita gitu. Kalau beda, berarti siapa ini yang ngerubah message-nya? Berarti ada perubahan. Nah, hash itu tugasnya memang beda sama kripto. Makanya dia nggak bisa di reverse balik gitu. Karena memang dia tugasnya tuh ngecek apakah ada perubahan. Makanya kalau kalian ngomongin security, misalnya admin, itu dia bisa ngecek log yang di OS-nya ya, operating system, itu bisa ngecek misalnya, file password kok berubah ya? Siapa yang berubah? Gue nggak ngupdate kok gitu misalnya. Itu dia bisa bikin script aja ngecek. Hash-nya tuh dicek setiap hari. Kayak misalnya setiap directory ada hash-nya. Kalau berubah, ada virus gitu. Misalnya, kan ada directory sistem yang tetap kan, isinya nggak berubah, jumlah yang nggak berubah. Nah, itu coba di hash gitu. Kalau nggak di hash nggak ketahuan, memangnya mau di compare gimana caranya? Tapi kalau di hash, angkanya cuma segini gitu. Yang di compare hashnya aja, jadi lebih ringkas. Kayak misalnya kalian suruh ngebandingin ya, ada kamus sama kamus, atau Al-Quran sama Al-Quran nih. Bentuknya teks ya misalnya Al-Quran, tapi bentuknya bukan itu. Karakternya beda ya, harus di-convert dulu ya, jangan Al-Quran deh. Kamus deh misalnya. Terus kalian mau ngecek ini kamus beda nggak satu sama lain, mau di-compare gitu. Paling gampang mah di hash aja gitu. Hashnya sama nggak? Kalau sama berarti mereka identik. Kalau nggak berarti ada yang beda. Itu aja. Begitu, oke? Sampai sini oke? Nah, balik lagi. Kunci, password, itu pasti bisa dihack. Pakai dictionary attack, kayak gini bisa. Terus kata kalian, ya udah Bu, saya mau bikin password yang random aja. Yang random aja, generate kan bisa kan kita pakai password random. Yang ada kan password generator yang misalnya isinya P besar, S kecil, Q besar, 1, 3, 0, M besar, N kecil, op. Gitu kan bisa kan gitu? Tapi kalian harus melihat ini. Yang saya pernah ceritakan kepada kalian. Tunggu. Nih.
kita bisa melakukan attack rainbow table. Rainbow table itu apa? Dia pre-compute. Jadi dia udah ngitung semua possibility hash. Jadi dia bisa lihat dari hash, itu kira-kira teksnya apa. Jadi dia, lihat, dia punya chaining method, di mana dia bisa nebak untuk suatu teks, itu kira-kira hashnya apa. Dan itu dia compute, dan itu dia generate every possibility. You know, kebayang nggak horornya? Tapi, dan itu bisa download sayangku semua ya, lihatlah. Jadi gini, kalau misalnya mau attack pakai text edit, sorry. Kalau pakai RockUTXT ini, itu lama. Sorry, lama nggak ya? Iya lama. Tapi storage-nya nggak besar. Ya udah gitu, misalnya udah punya teks apa. Tapi kan maksudnya kita nggak akan dong, misalnya mau ngetek terus secara random cuman, gue ambil aja dari dictionary. Misalnya kita tahu passwordnya bahasa Spanyol atau apa. Paling nggak kita tuh bisa milih yang most likely gitu. Jadi artinya dictionary itu bukan dari A sampai Z semua banget gitu ya, tapi dipilih juga yang most likely gitu, password yang most likely. Itu kan lama tapi nggak ngabisin storage. Kalau Rainbow Attack dia udah generate dan dia udah buat every possibility. Lihat, mau alpha ada space-nya, mau space doang, mau huruf kecil doang, huruf kecil, huruf besar, huruf kecil, angka, spasi, campuran huruf besar, huruf kecil sama angka, atau pakai spasi, atau pakai simbol, itu sama dia semuanya di generate dengan algoritma ya. Kalian pilih, misalnya kalian tahu nih, oh dia pakai MD5, ya udah kalian pilih mau yang mana. Misalnya tebakan gue kayaknya dia cuma pakai campuran ini deh, dan disebutin juga mau panjangnya berapa, 1 sampai 8 atau berapa gitu, 1 sampai 10. Tapi lihat dong, download lah 86 giga, download lah 1 tera, download lah 587 giga. Komputer saya aja cuma 128 giga. Gimana caranya gue ngedownload ini table gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai, jadi password itu pasti bakal bobol. Apalagi kalau yang ngehack punya unlimited storage sama waktu. Makanya kita cut di situ gitu. Oke lah, dia storage-nya, gue punya 600 tera, lo mau apa gitu. Ya udah kita cut waktunya, maksudnya ya udah kasih session key. Jadi dia cuma bisa nyoba, atau kasih batasan, dia cuma bisa nyoba sekian kali atau dalam waktu sekian gitu. Atau ya kita ganti-ganti passwordnya, jadi dia nebak walaupun storage-nya dia cukup, nggak sempat nyoba semua gitu. Kebayang nggak? Nah, bedanya sama dictionary attack, kalau free rainbow table tuh cepat banget karena udah pre-compute. Tapi storage-nya saudara-saudara, akankah Anda mendownload 425 giga? Kalau katakan misalnya kalian sangat pengen sesuatu gitu ya. Wah, gue ada sesuatu barang gue di situ dan dia di password gitu. Ya kalau memang harus banget, ini tuh 98% kalau nggak salah bisa. Cuman ya emang, are you sure gitu? Ada kagak barangnya gitu? Nah, khawatir. Kalau orangnya aware, nah dia bisa ganti password setiap hari tuh. Nah, itu nggak kekejar tuh. Selesai. Kebayang nggak? Jadi, if you rely on password, ya udahlah. Sudahlah, kiamat gitu. Makanya biasanya password itu dikasih two-way authentication kan. Misalnya dikasih ya udah verifikasi ke handphone, verifikasi ke email, ditambahin misalnya biometrik gitu. Karena password sendiri itu udah done gitu ya. Dah. Terus saya juga mau nunjukin ke kalian terkait hash di Linux itu password sama hashnya itu dipisah. Jadi kalau kalian ke RTC password terus kalian curi, itu tuh kalian cuma dapat username, user ID-nya, grup ID, direktorinya dia sama login cell-nya dia. Sedangkan hash-nya tuh ada di file lain. Nah, RTC shadow-nya ini cuma boleh dibuka sama root. Katakan misalnya kalian punya akses root ya.
dan kalian bisa nyuri dua-duanya. Nah, itu tuh nanti ngehacknya tuh mereka berdua ditambahin, dijajarin, maksudnya di apa digabung, begitu di attack gitu. Nah, ngeteknya terserah tuh mau pakai apa. Katanya pakai dictionary ya, udah di hash sama hash gitu. Jadi kalian harus aware juga bahwa setiap OS punya sistemnya dia masing-masing untuk mengamankan info-info yang sensitif. Nah, kalau di Mac OS, tapi kalau saya nggak tahu, kalau di Windows, kalau di macOS tuh beda. Jadi dia punya struktur sendiri. Jadi dia punya etc password, tapi shadow-nya tuh nggak etc shadow. Dia punya struktur lagi gitu. Beda lagi. Jadi itu artinya apa? Kalau kalian jadi admin untuk OS yang beda, itu akan beda gitu. Karena struktur OS-nya juga beda, caranya juga beda. Nah, ini ya kalau kita punya TC password tuh cuman ini isinya. Username, terus kode grupnya, dia masuk grup apa, terus udah gitu direktorinya dia, terus login shell-nya dia apa. Nah, ini attach shadow. Isinya adalah hash-nya gitu, username sama hash-nya. Dan cuma bisa dibaca oleh root user. Gitu. Gitu, oke? Itu harus tahu ya, knowledge yang gitu. Dah, sekarang makanya password tuh harus dihash untuk menyusahkan orang mencuri gitu. Nah, cara ngehash itu kan bisa ditambahin salt juga tuh. Jadi misalnya kita punya password, dikasih salt gitu. Terus setelah password di set, kasih salt supaya apa? Dictionary attack-nya tuh tambah susah gitu. Kan kalau dictionary attack saya kita punya password ya sesuatu gitu. Ditambahin 12 bit bilangan random kan pusing tuh harus dicoba. Ya enggak? Kalau bilangan randomnya misalnya biner berarti 2 pangkat 12. Itu ngebrute force susah. Nih ya, untuk menggambarkan kesulitan ya. Katakan kalian misalnya punya teman. Passwordnya dia 4 bit biner. Nggak gitu. Nggak ping juga lah, giles. Kok silau. Dia punya password 4 bit. Ini berarti berapa attempt yang mesti dicoba? Kalau dia biner, berarti kemungkinannya cuma 0 sama 1 kan? Di setiap kursi cuma 0 sama 1. Berarti ada berapa? 2 pangkat 4 possibility toh. Berarti dia akan bisa di sini aja. Berarti dia kemungkinannya 0000 sampai 1111. Kalau saya kalian nyobanya di OS kan suka dibatasin ya. Kalau di handphone kalian udah 3 attempts fail, coba lagi sejam, nanti lama-lama coba lagi 2 jam, lama-lama gitu kan. Jadi nggak bisa juga kita brute force. Berarti harus kita narrow down kan. Kita 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 pikirin misalnya apa ya kira-kira ya. Kalau dia biner, kira-kira nih orang bakal pakai yang mana nih dari 16 kemungkinan. Tapi ini masih bisa di brute force lah. Nah, kalau misalnya bukan biner, misalnya alfabet, berarti ada berapa kemungkinan? 26 pangkat 4. Kalau alfabet tambah numerik, berarti 36 pangkat 4. Itu kan makin lama makin susah tuh kalau mau di brute force. Nah, kalau saltnya 12 bit tuh 2 pangkat 12 tuh udah banyak banget tuh. Kalau kita mau nge-brute force dia doang udah repot tuh. Belum dapet. Baru saltnya loh. Belum dapet passwordnya. Nah, itu tuh yang tadi saya bilang. Orang kalau punya waktu sama storage tak terhingga, dia bisa ngehack password. Makanya kita cekek dia dengan membatasi waktunya atau kita perlambat dia gitu. Kita repotin dia supaya dia nggak sampai dapat nemu password kita gitu. Nah, kalau misalnya ini panjangnya 6, berarti pangkatnya kan jadi 6 gitu ya. Jadi kalau kita punya password dia harus panjang gitu. Supaya nanti kalau biner dia jadi nambah kompleksitasnya, kalau alphanumerik juga jadi nambah kompleksitasnya, jadi semuanya jadi pangkat 6 kan. Ya pangkat N gitu ya. Jadi passwordnya masih dipanjangin. Gimana caranya kita mempersulit eh, orang attacker itu dengan cara memberikan kompleks
kompleksitas yang lebih tinggi atau terlalu banyak hal yang harus ditambahin gitu. Kayak misalnya udah pakai SAP, ada authentication ke email, ada authentication ke wah udah segala lah gitu ya. Terus pakai ini juga, pakai pakai aplikasi authentication dan seterusnya gitu. Jadi kalau dictionary attack itu sebenarnya lambat ya. Misalnya kita bisa pakai 1 juta, pakai nama-nama umum gitu ya. Kalau misalnya kita pakai 10 tebakan per detik aja udah 14 jam. Kalau passwordnya random, kita coba itu kalau kita hitung-hitung misalnya upper case, lower case, 6 karakter kan yang tadi saya bilang. Itu berarti kan upper case, lower case berarti 26 tambah 26, 32 lah misalnya gitu ya. Berarti ada kombinasi segini banyak. Itu kalau kita cari itu 1000 tahun baru bisa. Makanya harus ada informasi lain. Makanya sebenarnya kan saya pernah bilang, sebenarnya password tuh pasti bobol ya. Cuman kalau misalnya mau lebih cepat, paling gampang tuh social engineering. Misalnya ngeliatin, mungkin dia sembrono naro password. Mungkin dia pakai password yang itu aja gitu. Mungkin dia terlalu suka sesuatu sampai ada passwordnya pasti itu, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin authentication ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini namanya response authentication. Contoh kita bikin protokol 1.0. Cuman bilang, jadi si Alice tuh bilang ke Bob, saya Alice gitu. Ya kalau ngomong gitu mas semua juga bisa. Si Trudy juga bisa bilang, saya Alice. Kalau di jaringan kan nggak kelihatan orangnya siapa. Ya kalaupun di dunia nyata, misalnya saya bilang, saya Luna Maya gitu. Kalau orang nggak pernah lihat Luna Maya, mah nggak tahu. Iya iya aja kali gitu. Ya kan, bener nggak? Apalagi di jaringan. Kalau di jaringan tuh susah kan. Gimana caranya ya? Nih orang ada aplikasi bilang dia itu IP sekian, bener nggak ya? Itu kan susah. Oke, nggak bisa kayak gitu. Oke deh kalau gitu sekarang pakai IP address gue deh gitu. Saya Alice atau saya bilang saya Marisa, saya alamatnya Jalan ABC nomor 123. Ya si Trudy ngomong gitu juga sama gimana gitu. Si Trudy bisa spoofing, ingat nggak yang spoofing di minggu-minggu lalu yang saya tunjukin? Kita bisa pakai nomor telepon seakan-akan dari mana, kita bisa pakai IP address seakan-akan dari mana gitu. Spoofing itu bisa selalu dilakukan, jadi tidak secure, tidak secure. Nah, sekarang protokol 30. Ya udah deh kalau gitu saya kasih password lah gitu. Nih saya Alice, saya kasih IP address, saya kasih password saya gitu. Oke, gitu kan ya. Terus kata si Bob, tapi kan si Trudy juga bisa gitu. Apa bedanya? Ya gitu terus gitu. Jadi ini tuh playback attack yang kayak saya cerita, ingat gak yang di Harry Potter? Ron itu kan buat tidurnya sama Harry Potter dan dia sering dengar Harry Potter ngomong kan. Jadi dia tahu password ini something lah. Pas dia mau masuk ke satu pintu nggak bisa dibuka, dia inget nih pakai parsotang nih. Si Harry pernah ngomong gini ya, dia ngomong aja persis kayak gitu. Ya udah passwordnya kebuka kan, padahal itu harusnya secure kan. Dengan bahasanya udah beda, yang tahu cuman si Harry gitu. Cuman karena Ron ngedenger, ya udah dia bisa playback. Nah playback tuh selalu bisa gitu. Jadi kalaupun kita mau nambahin apapun, ya si Trudy tinggal niru. Katakan misalnya si paket data ini pun bentuknya biner, atau apapun itu, nih paket data nih. Entah dalamnya apa, tapi ini buat authentication. Ya Trudy tinggal nyuri lah, nyuri aja omongin lagi gitu. Bener nggak? Itu sama kayak misalnya kita ngeklon ID 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 tell you gitu. Ya kita nggak tahu isinya apa toh gitu di dalam situ misalnya ada apa-apa. Nggak tahu lah gue klon aja, tapi itu gue pakai karena playback itu udah kacau lah gitu ya. Udah sampai situ oke. Nah, berarti update lagi nih application 31. Ya udah kalau gitu passwordnya di encrypt. Ya mau di encrypt juga tetap aja gitu. Bisa di playback. Pokoknya selama nggak ada verifikasi lebih jauh, kita mau ngirim paket data apapun, mau di encrypt gimana pun, ya udah gitu. Bisa ditiru aja. Oke. Oke, berarti sekarang kita ingat nggak? Kita masih punya trik yang public sama private key kan? Tapi sekarang kita nambahin deh
pakai nonce. Nonce tuh kalau dulu dosen saya bilang angka ngambil dari langit, artinya random. Nah, ini tuh memastikan bahwa beneran Alice gitu. Nah, si Bob, ini kan si Alice bilang, Bob, gue Alice. Terus kata Bob, gue kasih N coba. Gitu. Jadi Bob kasih nonce ke Alice. Alice harus mengembalikan N terenkripsi dengan shared secret key. Jadi mereka tuh udah punya kunci rahasia berdua. Nah, ingat nggak waktu saya pernah bilang, kalau kita pakai kunci yang sama, itu problem gitu. Masalahnya nanti pas kita tukeran kunci, kalau ada yang ngeduplikat atau ngedenger, ya dia bisa buka juga gitu. Makanya nanti ada sih algoritma pertukaran kunci dan lain sebagainya. Tapi itu konteksnya udah asimetrik gitu. Dia kasih N. Kita secret key. Terus nanti udah dapet secret key, si Alice akan nge-encrypt pakai lihat deh. Ini kan notasinya KAB kan. Berarti kunci mereka berdua sama kan. Nah, dia akan nge-encrypt nonce itu menggunakan kunci mereka berdua. Nah, kata si Bob, iya ya bener si Alice. Padahal ya kalau Trudy tahu, ya Trudy juga bisa gitu. Gitu ya. Nah, itu kurang. Ini kan F40 masih pakai shared key ya. Asumsi kita kan si Trudy nggak tahu. Nah, oke, ini masih pada sadar kan? Kalau nggak sadar coba itu dulu minum es kelapa dulu coba. Es kelapa atau es belewah? Es belewah tuh masih ada nggak sih es kelapa? Oh, yang enak tuh sebenarnya chat time sih, yang es teh susunya chat time atau es teh Indonesia juga enak sih. Es kelapa sih enak. Atau eh soda gembira. Haus sekali, panas banget hari ini. Nah, oke ya, yang ini kan yang A4, balik lagi. Itu kan dia pakai share key. Share key itu resikonya ya ke-share ke orang lain juga gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita pakai public key yang kemarin kita belajar asimetrik? Nah, Alice bilang, Bob, saya Alice. Kata Bob, gua kasih N nih gitu. Oke, nah si N itu sama Alice di-encrypt pakai kunci private-nya Alice. Nanti dibuka pakai kunci publiknya Alice sama si Bob. Nanti kan berarti si Bob, oh beneran nih si Alice. Ingat gak yang saya pernah bilang ke kalian? Kayak saya mau ngirim tugas ke kalian. Kalau saya mau memastikan yang ngirim tugas itu saya bakal encrypt tugasnya pakai private saya kan. Kalian bukannya pakai public saya. Supaya kalian tahu. Ini kan berarti bisa dong. Make sense gak? Nah, oke lah. Kelihatannya aman. Tapi ada attack yang mengerikan. Kalau kalian lihat, man in the middle attack itu adalah salah satu attack yang susah dideteksi. Karena dua pihak tuh sama-sama nggak tahu ada siapa di antara mereka gitu. Sebenarnya itu juga terjadi sih kayak bisa cinta segitiga atau persahabatan yang toksik. Oh, pasti. Kalian nggak tahu gitu. Saya ada teman kalian yang Sengkuni, ya itu ya tuh. Sengkuni tuh pandai. Jadi dia ke sana apa, ke sini apa. Ah, itu tuh kalau kalian pakai bahasa security, oh ini bilangnya jangan Sengkuni, MITM gitu. Anjir lu, MITM nih kurang ajar gitu. Gue ngomong ke lu apa, lu bilang ke dia apa. Dia si Trudy nih. Caranya gimana? Ya, coba kita breakdown ya. Alice itu bilang ke Bob, dia mau ngomongnya sama Bob. Tapi kan ada si Trudy. Si Trudy bilang, oh oke, kata dia. Saya Alice Bob, katanya. Oke, kata si Trudy. Gue kasih R, oke, R-nya sama gue di-encrypt pakai kunci public gue. Nanti lu bukanya pakai kunci private gue. Nanti lu bukanya kunci. Nah, terus dia bilang, gue minta kunci publik, kasih kunci publik. Si Alice pikir si Bob bakalan ngebuka R ini pakai kunci publiknya dia supaya tahu bahwa gue tuh Alice gitu. Ngerti nggak? Yang tadi kan. Sementara si Trudy bilang ke Bob, dia bilang juga ke Bob, saya Alice ya. Sama Bob dikasih R. Sama dia di-encrypt pakai kunci private dia. Terus si Bob bilang, mana kunci publik lu? Dia kasih kunci publik. Sama Bob dibuka pakai kunci publiknya
Trudy ya matching lah. Ya dia pikir, oh ya udah lu Alice gitu. Padahal kunci pasangan public sama private-nya itu tuh punyanya Trudy. Oke. Nah, si Trudy kan dapat message nih. Nah, dia kan bisa buka message ini kan sama si Bob gitu ya. Misalnya si Bob ngirim message dia pakai kunci publiknya Trudy. Berarti Trudy bisa buka pakai kunci private dia kan. Nah, sekarang dia dapat M-nya kan berarti bayang nggak sih kalian? M-nya dari dapat. M-nya tuh dia kirim lah ke Alice supaya Alice nggak curiga. Pakai kunci publiknya Alice. Alice buka pakai kunci publik private dia. Terus oh iya bener. Bob dan Alice sama sekali nggak tahu bahwa ada seseorang di antara dia gitu. Mereka berdua. Alice tetap dapat message, Bob tetap dapat message. Tapi anything happens between them itu selalu diketahui Trudy. Modar nggak kayak gitu. Makanya waktu kalian minggu lalu belajar yang lihat di video, itu kan ada kan alat hardware yang ditaruh di antara kabel itu. Nah itu tuh wiretapping tuh. Ya man in the middle attack gitu. Jadi ya itu paling serem tuh. Dia deteksinya susah. Oke. Sebenarnya ada cara penyesuaiannya gimana? Selesai sih kalau gitu. Kalian tahu digital certificate kan? Kayak gini. Ini misalnya gini ya. Ingat nggak? Saya pernah cerita kalau misalnya kunci publik itu kan ditaruh di tempat umum kan, dan orang bisa ngambil. Tapi kan tempat umum bukan juga ditaruh di lapang bola misalnya. Kalau ada yang memanipulasi gimana? Kita taruh di authority dong, misalnya di tempat pas satpam ke, ditaruh di ruang TU ke, yang ada yang jaga gitu. Kebayang nggak? Nah, digital certification itu tuh memang ada pihak yang dia nyimpan public key. Nah, kalau kayak begini, public key-nya disimpan sendiri-sendiri, ya bisa ngarang semua dong. Kayak ini si Bob nih. Bob nih harusnya jangan minta public key-nya Trudy gitu. Dia harus ngambil public key-nya Trudy di orang yang override gitu. Ini orang terdaftar nggak gitu. Nah, kalau si Trudy pinter, ada. Jadi pas dia buka, tetap ada, ketipu gitu. Tapi kan kalau misalnya nggak ada pihak ini, itu lebih kacau gitu ya. Siapa gitu bisa gitu. Ya nggak? Bener nggak? Nah, makanya ada yang namanya itu, apa namanya, digital certification atau ya, nanti ya kita lihat ya. Kayak sampai sini udah ya. Itu. Jadi, manajemen attack tuh horor. Jadi, sukar dideteksi. Pokoknya horor. Akhirnya, kita tambahin kunci sesi. Jadi, diasumsikan nih udah tahu kunci publik yang lawannya ya. Nah, kalau pakai kunci sesi, itu jadinya begini. Nih. Dia bilang, Bob, gue Alice ya. Kirim pakai apa? Pakai kunci, dan dia udah punya kunci publiknya Bob ya. Oke. Terus, si kunci Alice ini dipakai untuk mengencrypt session key dan nonce. Kirimlah ke si Bob. Oke, si Bob akan dapat si kunci share-nya itu kan, sama dia di encrypt pakai kunci private dia, di encrypt pakai kunci private dia, di encrypt lagi pakai kunci publiknya Alice. Nah, Alice kan nanti ngebukanya pakai apa? Pakai private-nya Bob, pakai private-nya dia, pakai publiknya Bob. Dapatlah KS, bener nggak? Nah, si KS ini nanti yang baru dipakai buat tektokan gitu. Nah, yang susah itu adalah karena si KS ini itu yang tahu cuman Alice sama Bob aja, dan mungkin itu berlaku waktu tertentu gitu. Jadi susah. Oke. Nah, lihat deh. Ini mekanisme yang saya kasih tahu kan. Jadi kita tuh bisa misalnya gini. Ini kan misalnya KS gitu ya. Ini di encrypt pakai apa? Pakai kunci private Bob ya, kunci private Bob. Terus dia bungkus lagi pakai kunci public ya, Alice. Artinya apa? Si Bob mau memastikan bahwa kunci KS ini yang encrypt gue.
pasti gue, karena kan lu harus ngecek pakai public key gue kan. Terus dia memastikan bahwa diterimanya sama Alice, karena harus pakai kunci publiknya Alice gitu. Kebayang? Jadi ditambahin. Nah, ini tuh beda sama share key yang mereka pakai di awal yang tadi protokol 4. Ini tuh pakai session key. Sederhananya kayak gitu. Kalau kalian baca, jadi si Alice kan bilang ya ke Bob, gue Alice pakai kunci publiknya Bob. Jadi si Bob hanya bisa pakai kunci private dia. Oke, ya udah. Setelah mengdekrip yang luar kan yang di dalam itu isinya kunci KS ini kan sama nonce kan. Dan ini di encrypt pakai public private-nya Alice. Nanti sama sini dibuka pakai public kan. Jadi si Bob itu tahu bahwa itu buat gue dan dari si Alice gitu. Itu yang makanya saya bilang cara kita menggunakan kunci publik itu bisa kita mau memverify orang yang kita kirim atau mau memastikan bilang ke dia bahwa yang kirim gue atau dua-duanya ya. Kalau dua-duanya pakai dua-duanya gitu. Oke, gitu ya. Jadi itu nanti lebih jauh tuh kita bisa ngomongin algoritma yang lebih kompleks, tapi secara umum kayak gitu kira-kira prinsipnya. Gitu ya. Nah, ada juga kita bisa pakai smart card, RFID, tapi ini tuh rentan di cloning gitu. Jadi kalau dari cloning tuh jadi kayak playback. Ya udah aja gitu mau gimana. Misalnya kartu doang nih. Ya udah kalau udah ditiru ya udah gitu. Kalau nggak ada challenge lagi, misalnya gitu ada sidik jari disamain sama orangnya, ada fotonya kan, makanya kalau orang identifikasi manual kan misalnya samakan KTP sama muka lo gitu. Ya udah mau gimana gitu. Ya pakai metrik dan lain sebagainya gitu. Nah, cuman biometrik itu problem gitu. Biometrik itu sebenarnya kalian tuh pernah nggak sih ke bank terus pakai yang biometrik? Nggak tahu kenapa ya kalau di handphone tuh kan biometrik cepet banget gitu ya, face recognition lah. Di kereta api juga face recognition cepet. Terus kalau pakai sidik jari cepet gitu. Tapi saya udah ke BNI sama BRI tuh mau cetak apa gitu ya, kartu ATM pakai sidik jari tuh gak kebaca gitu. Jadi biometrik tuh juga ada masalah juga gitu. Jadi security tuh memang banyak masalah. Nah tapi password itu pasti gampang ditebak ya. Jadi sudahlah gitu ya. Tadi udah saya jelasin. Nah ini nih yang tadi saya bilang. Biometrik itu secure, tapi bisa kita dipalsuin juga gitu ya. Misalnya pakai sidik jari palsu. Kalau di film apa ya kemarin nonton? Tunggu. Dan Brown atau apa? Verifikasinya pakai retina, matanya diambil ini congkel. Tapi sebenarnya pakai foto bisa loh. Ya kan, kameranya dia nggak tahu itu kita atau foto. Ya kalau kita punya image yang sangat detail dari mata seseorang, ya kita masukin. Kalau sistemnya bodoh, ya dia, iya approve gitu. Ah udah kacau. Ya emang security itu banyak banget ininya, kelemahannya gitu. Jadi kayak misalnya, kalau misalnya token ya, skimming nih di mesin ATM. Dia bisa pasang alat yang ngebaca card kita. Atau dia bisa pakai keylogger di mesin pencetannya. Terus dia bikin dummy card, ya udah dia pakai tuh. Dia udah dapat data kita. Ya nggak? Misalnya kartu kita masuk. Kartunya dibaca, di clone. Passwordnya dibaca dari pencetannya. Udah selesai kan? Jadi nanti dia bikin kartu baru, dia masuklah ke ATM dengan password kita. Selesai. Nah, makanya pokoknya sekarang tuh kalian lebih baik ya. Kalau misalnya ke bank tuh jangan pakai kartu lah. Satu ya. Ini mah nggak tahu lah. Kalian mau dengerin atau enggak. Satu, kalau ke ATM, jangan ATM emper-emper yang udah gembel-gembel tuh nggak usah. Nggak usah. ATM pelosok gitu. Aduh, Bu, harus ngambil duit. Nggak usah kayak gitu. Mendingan nggak tahu gimana caranya kalian dapat cash, nuker ke teman kayak ke warung apa nggak tahu lah gitu ya. ATM tuh kalau 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 nggak di bank itu pasti udah diganggu orang gitu. Jangan, mending nggak usah. Kecuali misalnya nggak apa-apa kok, Bu, duit saya cuma 50.000, ya udah terserah gitu. Misalnya saya cuma ditransfer orang tua terus 500 juta, terus nanti saya udah habis tinggal 50.000, nggak apa-apa, Bu, tenang, ya udah gitu terserah. Nah, tapi kalau misalnya kalian
ke ATM yang di bank gitu ya, itu juga jangan pakai kartu, lebih baik pakai yang wireless aja yang di handphone. Cuma memang handphone kita nggak boleh hilang sih. Atau udah mekanisme yang kalau hilang langsung aja dibakar, di delete semua gitu atau gimana lah gitu ya. Karena kita tuh semua ada di handphone kan, terverifikasi bla bla segala macam ada. Nah, kalian pakai handphone kan? Kalau pakai handphone di wireless itu kalau di ATM kan nanti dia akan ngirim kode ke handphone kita. Kita ngasih tahu handphonenya berapa. Terus dia itu, nah ngeri itu kalau dia bisa tahu handphone kita, terus dia bisa ngebelokin. Nah, tapi itu berarti lewat operator atau gimana. Tapi itu aman, lebih secure gitu daripada pakai kartu. Kartu tuh gampang banget di scam. Begitu ya. Oke. Udah, hash function tadi udah saya jelasin. Dava juga udah bilang itu one way kan. Ya, dia nggak bisa balik lagi. Dan memang kayak gitu. Nah, MD5 itu sudah banyak dipakai gitu. Dan caranya tuh mirip sama simetrik gitu sebenarnya. Ya, dia bikin gimana caranya dia mengacak suatu teks atau mentransformasi suatu teks jadi suatu representasi yang panjangnya sama. Nah, persyaratan dari MD5 tuh jangan ada collision gitu. Bukan MD5, hash. Hash yang bagus itu avalanche efeknya, satu, keacakannya kan. Yang kedua, dia nggak boleh ada collision. Jadi kadang-kadang tuh kalau di hash, itu ada collision di mana hash ya. Misalnya ini plain text ya, ini hash ya, gitu. Itu bisa jadi misalnya dua plain text, itu hashnya sama. Nah, atau bisa jadi dua yang berbeda gitu. Jadi nggak one ke one gitu hash tuh. Susah makanya bikin persamaannya. Karena dia pakai kayak gini kan, yang digeser apa segala macam bisa aja gitu. Nah, kalau misalnya sampai ketemu nih collisionnya gitu ya, itu bisa dihack tuh apa si hashnya bisa di trace balik gitu. Karena ketahuan gitu. Misalnya, oh message ini dua beda bisa jadi gini. Berarti kan bisa dikira-kira tuh transformasinya. Nggak tahu lagi gimana caranya pakai matematik atau gimana. Ya iya pasti pakai matematik gitu. Jadi ya gitu ya. Ini mah digest-digestnya ya terserah lah. Setiap algoritma kan punya caranya sendiri. Tapi prinsipnya dia akan mentransformasikan teks dalam panjang apapun menjadi bentuk yang panjangnya sama tapi acak gitu. Gitu ya. Nah, kayak gini ya. Misalnya tadi the quick brown fox jumps over the lazy dog, kita buat jadinya ini pas kita tambahin titik dia berubah. Nah, jauh. Itu namanya avalanche effect gitu. Nah, ini tuh untuk integrity kan, dokumen integrity. Nah, sekarang habis ini kita udahan nih. Sekarang digital signature. Digital signature adalah kita menambahkan pattern ke dalam suatu file itu pakai asimetrik untuk mengauthentication bahwa oke, ini tuh gue yang nanda tangan. Ya, jadi digital signature itu bukan tanda tangan yang bentuknya digital kayak di PDF gitu, tapi dia bisa memverifikasi bahwa si dokumen ini tuh ada unsur private key atau unsur authentication dari orang yang ngirimnya gitu. Jadi gimana kayak gini, misalnya, jadi nggak bisa ditiru ya, unforgettable tuh nggak bisa ditiru. Jadi kalau misalnya S katakan punya tanda tangan ya, tanda tangannya itu dalam arti dikunci pakai private key gitu, bukan nanda tangan nulis gitu, bukan gitu. Dia akan menandatangani pesan M ya, dia kasih signature ya. Bisa dalam artian bahwa dia encrypt gitu. Nah, kalau kita menandatangani pesan M dengan signature SM, tuh tidak ada yang bisa meniru. Artinya, itu kan bisa dengan saya punya dokumen, saya encrypt pakai private key saya itu kan udah tanda tangan, bener nggak? Karena bisa fungsinya tanda tangan apa sih? Memastikan kan bahwa ini orang itu gitu, bener nggak? Tapi itu kan secara nyata. Kalau secara digital ya itu. Nah, unforgettable tuh nggak bisa ditiru karena private key setiap orang kan beda, ya kan? Private key setiap orang beda dan yang tahu cuma yang punya kan. Nah, dan authentic. Kalau misalnya si R menerima message yang udah di signature sama private key, katakan si S. Nah, si R itu bisa ngecek bener nggak ini dari S, pakai apa? Pakai public key-nya dia. Nah, itu adalah
digital signature. Jadi yang saya udah jelasin dari minggu lalu itu adalah cara saya memberikan tanda tangan gitu. Jadi saya tanda tangan nih pakai private gue, lu ngeceknya pakai public gue. Itu berarti gue. Nah, kalau cara orang bank kan atau kelurahan, mana Pak mukanya samain sama KTP. Oh, terus kalau di bank mana tanda tangannya samain sama di buku tabungan. Oh iya bener nih orangnya gitu. Kalau ini ya dari private sama public. Begitu. Oke. Nah, kita sebenarnya kalau mau buat digital signature tuh nggak bisa cuma asimetrik aja, tapi perlu juga hash. Kenapa? Untuk memastikan isi dokumennya tuh nggak berubah. Jadi kita tuh boleh aja misalnya ya, kita mau punya nih kayak gini dokumen gitu ya. Terus kita encrypt. Jadi kita encrypt pakai misalnya pakai kunci private-nya Alice. Terus ini di hash gitu. Nah, terus ini di encrypt lagi pakai kunci publiknya Bob gitu. Atau misalnya di hash dulu baru di encrypt, itu boleh gitu. Tergantung mau gimana. Tapi intinya gini, kalau urutannya beda itu nanti akan melihat perbedaannya gitu. Kayak misalnya ini di hash dulu ya. Katakan nih satu dokumen di hash, terus saya encrypt, terus saya encrypt lagi double. Nah, nanti kan hash ini saya kirim juga kan ke sana. Nah, hash ini itu bisa saya encrypt juga misah gitu. Jadi di sini di hash dokumen ini, bisa juga nanti di luarnya di hash lagi, terserah gitu. Ini saya hash ya, misalnya saya hashnya ini saya kirim, ini nih hasil hash si dokumen ini, yang ini nih, yang ini hasil dokumen hash ini, saya kirim juga ke orangnya. Tapi ini saya encrypt, misalnya pakai publiknya dia juga gitu. Atau bolehlah dua ini dipisah, terserah deh gitu pokoknya. Tapi intinya adalah nanti orang yang terima itu harus bisa memastikan bahwa dokumen yang dia terima hashnya sama yang ada dikasih sama orang yang ngirim gitu. Itu sama kayak misalnya kalian mau ngirim barang di foto produk, nanti pas sampai di sana masih sama nggak barangnya gitu. Saya kalian beli sepeda roda 3, sampai sana rodanya tinggal 2. Nah ini kenapa nih jalan kemana bola roda satu lagi gitu. Ini juga gitu. Jadi kalau sampai hashnya kagak sama, ada apa gitu. Kok bisa? Padahal di encrypt loh. Berarti kan, berarti ada yang attack nih. Berarti ada yang tahu private key si A nih. Gitu. Ada yang tahu private B, ya tahu private key si A, itu ketahuan. Tapi paling nggak kita jadi tahu bocornya sebelah mana. Kebayang nggak, ngerti nggak? Gitu ya. Jadi digital signature tuh kayak gitu. Kita harus memastikan tanda tangannya benar dan nggak berubah. Jadi nanti tuh bisa beda-beda gitu. Kita tuh sebenarnya mau mengunci dokumennya aja atau dokumen sama tanda tangannya gitu. Atau tanda tangannya itu terserah mau di hash dulu, mau di encrypt dulu atau gimana gitu. Oke, dah satu poin lagi sekarang. Jadi setelah itu udahan, bertahan ya bertahan. Tinggal dikit lagi loh, 4 jam lagi ya. Astaga, 4 jam lagi. Oke. Misalnya gini, kalian misalnya punya BCA ya. Kalian mau login ke BCA. Mau login nih ke BCA. Ini apa yang harus dilakukan authentication? Harus 2 kan? Si BCA harus tahu kita tuh nasabah dia, bener nggak gitu. Si user nih juga harus tahu ini beneran BCA atau kagak gitu. Problemnya di sini tuh kita bisa di-attack nih di sini. Kalau misalnya kalian pasang Kali Linux, udah gitu kalian install website BCA, terus si user ini salah ngeklik, malah masuk ke kiosk BCA ke sini. Terus udah gitu dia masukin username sama password. Ya udah, dia kan bisa masukin username sama password ke sini kan, orang lain. Lah dia bisa ngapain aja dong gitu. Terus si BCA bilang, ya lu bisa login berarti lo user gue. Kata si user, gue bisa lihat ini loh website lo berarti lo BCA. Nah itu problem tuh. Makanya ada CA gitu yang tadi kita bahas ya. Ya di sini ada
bukan digital signature tapi certificate authentication gitu ya. Nah, CCA ini adalah satu pihak lagi yang menyimpan kunci publik dari orang-orang gitu. Jadi si BCA ini tuh nanti ada proses, misalnya dia pakai SSL kan, berarti kan ini komunikasinya di-encrypt. Berarti diharapkan nggak ada yang bisa nguping kan. Nah, si user ini juga harus misalnya dia ngecek gitu. Nanti kan mereka bakal tukeran session key kan. Nanti si user itu bakal ngambil, tapi bukan usernya manual, aplikasinya ya, browsernya atau apa, dia akan ngambil public key-nya BCA gitu, dicocokin. Jadi pas si BCA-nya ngirim pakai private-nya dia, kita cek public key-nya sama nggak. Kalau nggak sama, berarti bukan lu gitu BCA. Sama si user juga nanti si BCA ngecek itu juga gitu. Ini orang beneran kagak di public key-nya gitu. Certification-nya, authentication-nya bener nggak gitu. Jadi ada proses-proses nanti ya kalau kita mau detailing yang dimana ini tuh mensecurekan komunikasi. Nah, sebenarnya bisa ditambahin lagi. Kita bisa punya dongle kan, dongle yang dikasih sama BCA kan. Nah, itu memastikan bahwa yang punya dongle tuh cuman apa? Cuman nasabah BCA. Misalnya dia mau kasih misalnya mau transaksi. Nanti si BCA tuh kirim gitu kode ke sini ke dongle-nya. Ya kalau dia nggak punya dongle nggak bisa masukin kodenya kan. Nah, nanti si user kan dapat kode. Ya udah berarti ini dari BCA, dari siapa lagi orang device-nya dia. Masukinlah ke sini gitu. Nah, saya di sini ada kode yang harus dia isi gitu. Kebayang nggak? Jadi harus banyak eh, apa ya? Hmm, sebenarnya nanti ada lagi sih protokol yang lebih kompleks. Itu tuh kalau kalian lihat itu kalau pakai persamaan matematik tuh jadi make sense. Oh iya ya, hitungannya dia nggak cocok gitu. Nah, itu kelihatan tuh secara matematik ini berarti oh bukan dia gitu karena nggak terbukti equationnya gitu, doesn't add up gitulah istilahnya. Begitu ya. Jadi ini adalah kriptografi yang digunakan untuk security. Implementasinya ya seperti tadi saya bilang, password alone won't help gitu. Jadi nggak bisa kalau kita cuma pakai password. Kita harus menggunakan yang tadi ya banyak protokol. Nah, protokol tuh penting tuh. Kayak gimana ya nukerin kuncinya, gimana cara generate session key, gimana ya teknik memverifikasi tanda tangan dan lain sebagainya gitu. Dah, ada pertanyaan nggak? Ini udah teler lah pasti ini udah baterai udah pada lemes nih. Kita absen dulu ya. Bu. Sabar, kita absen dulu. Kita login dulu. Oke, oke. Oke. Mana dia? Kalian tuh udah pada mulai mudik kapan sih? Masih lama kan ya kita bulan puasa masih berapa hari lagi? 10 harian lagi kan? Belum pada mudik-mudik kan? Atau Saya udah pada mudiknya ke Jakarta, Bu. ya deket tuh udah. Apa April rumahnya di Jakarta. Itu mah ngicep aja pakai Bohong, WuSh. Bu. April mah Bekasi, Bu. balik, Bu. Setahu Bu itu Raffi, Bu, orang Bandung, Bu. Ah, Raffi mah di Bandung, saya juga di Bandung, jadi nggak kemana-mana, jadi enak aja sih, nggak usah macet-macetan, hehe. Kita aman. Tapi Bandung kalau lagi Lebaran, Allahu Akbar, janganlah keluyuran, macet luar biasa. Orang-orang penuh banget. Coba ya. Tapi katanya pemerintah liburnya lama ya. Kita tuh jadi berapa sih liburnya? 10 hari? Nggak ngerti sih. Sampai tanggal 7 kayaknya, Bu. 2 minggu, Bu, sampai tanggal 7. Tapi nggak 2 minggu dong kan? Misalnya Lebaran kapan? Tanggal berapa? Tanggal 1. Berarti kalau sampai 7 cuma 7 hari. Mana nggak 10 hari. Nggak ngerti kita tuh Lebaran kapan? Kita tuh mulai Lebaran tuh tanggal 1 kan? Puasa tanggal 1. Berarti tanggal 1 lagi Lebaran. Enggak. Ya gitulah pokoknya. Ya.
Oke. Bukti kuliah. Udah nggak pada ini nih. Udah nggak pada konsen nih. Kalau udah deket lebaran biasanya. Oke, sabar. Oke. Maleakini mau. Ada Ibu. Oke. Rizky Miardi. Aries. Nggak ada. Raffi Putra. Ada Bu. Asik. Oke. Nova Fadil. Hadir Bu. Oke. Rizky Putra Sejati. Bu, Rizky Miardi hadir Bu. Rizky Miardi hadir. Oke. Kok Kimi sih panggilnya? Kimi ya emang ya? Bisa juga ya. Rizky Putra Sejati ada? Muhammad Zikri. Oke, kok gitu sih suaranya? Zeo mana Zeo? Zeo ada? Kecil kali. Oke. Muhammad Rafi Azikri? Lah, Muhammad Rafi, tadi kan Muhammad Rafi Putra ya. Sekarang Muhammad Rafi Azikri nggak ada berarti. Oke. Agil. Hadir Bu. Agil ada. Dava April ada tadi nyaut. Ya Dav. Yang mudiknya ke Jakarta. Iya Bu. Oke. Stefanus? Hadir Bu. Stefanus puasa nggak? Puasa Bu. Beneran? Iya beneran Bu. Oke. Kirain nggak puasa. Tadi mau nanya udah makan belum? Karena nggak ada duit sih Bu. Kok gitu ah? Jangan bikin sedih ah. Sedih amat sih. Emang tanggal berapa sih sekarang? 2 Agustus? 2 Agustus diam. Kenapa? Kenapa mute? Kenapa sepi? Hadir Wilhelm. Oh ada, oke. Wilhelmina Arlen. Hadir, Bu. Oke, Wilhelmina ada. Nofri. Hadir Bu. Oke. Bima mana? Hadir Bu. Bima hadir. Satria Nugraha. Hadir Bu. Oke. Jam terlalu. Sabar. Satria Nugraha ada ya? Oke, sebentar. Jam 14. Jam 2. Karena ada perjanjian dulu. Sorry. Nah, Lutfiah mana? Hadir, Bu. Oke, Lutfiah ada. Puasa? Apalagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya sih, kedengeran sih. Hairan mana Hairan? Hadir Bu. Oke. Ahmad Hideo? Hadir Bu. Lemes. Nanti makan yang banyak ya. Dava Khusnureza ada dong? Dav. Ada Bu. Oke. Raihan Akbar? Hadir Bu. Oke, Raihan ada. Najwa mana Najwa? Hadir, Ibu. Oke. Joshua? Hadir Bu. Jos? Suka foto-foto langit, Jos? Atau Iya, Bu. atau cuman seneng aja foto-foto atau cuman iseng atau emang seneng? Emang senang Bu. Oh ya, udah sama kita tos. Sip. Alright. Fadilah? Hadir, Bu. Ih, nggak puasa ya Fadilah ya? Kamu kok seger gitu, Puasa. kinclong-kinclong? Puasa, Bu, itu cuma foto profil Google saya. Bukan, saya mendengarkan suaranya, bukan foto profil. Suaranya tuh jernih kayak abis minum es teh manis. Pada jam segini tuh harusnya agak-agak lapar gitu. Emang seger aja ya Fadila ya. Oke, Faris. Hadir Bu. Faris hadir. Permisi, Hafi, udah belum Bu? Raffi, kenapa tadi nggak ada? Ini mic-nya Oh, kocak Bu. ya udah sok. Kita lagi ngambil nasi. Hafiz mana Hafiz? Hadir Bu. Nasi goreng enak kayaknya ya. Pakai telur dadar. Nasi goreng pakai kue tiaw. Enak. Adrian Karim mana? Hadir Bu. Oke, ada. Daniel Parlindungan. Hadir Bu. Oke, Daniel. Raffi Asifa Nugraha. Nah, kan? Raffi 2 ada. Ini Hadir Bu. kok jadi Rafael? Ya nama Zoom-nya belum diganti Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nirwan Dinata. Hadir Bu. Oke. Eliezer Pasaribu. Hadir Ibu. Oke. Tegar, mana Tegar? Hadir Bu.
Siap. Mungkin lemes nih ke bawah. Agatha. Hadir, Bu. Oke, Agatha juga. Adi. Hadir, Bu. Wah, ini kok inspektur upacara. Devon mana Devon? Ada, Bu. Oke. Iya, ada semua kecuali ini nih. Rizky mana Putra Sejati? Submit. Tadi Raffi yang satu lagi udah ya? Oh iya, di Rafael itu ya. Submit. Kita ada berapa orang? 32. Kenapa di sini 34? Ada yang bareng atau ada yang disconnect apa gimana? Alright. Udah ya? Oh iya, belum masukin tugas. Nanti tugas saya tambahin ya. Jangan lupa yang di LMS. Nanti tugas hari ini saya adalah digital signature aja lah. Pidato biasa pendek aja. Oke, udahan ya. Kita stop share. Selamat berbuka puasa yang puasa nanti. Yang nggak puasa, jangan lupa makan. Sehat selalu, bahagia selalu, oke? Baik-baik ya. Lagi lihat gambarnya Jos. Ini tuh ada bulannya atau enggak sih? Nggak kelihatan, Ai. Ada, Bu. Apa sih? Sabit nggak? Iya, Bu. Bulan sabit. Cakep. Iya, saya juga seneng deh foto-foto yang gitu. Kita memang orang-orang melo. Oke, bye all. Sampai minggu Makasih, depan. Bu. Makasih, Bu. Thank you. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Thank you ya, Dadah. Bu. Makasih, Bu. Makasih semua. Hadir, Bu. Bye-bye. Salam. Daraihan. Bye all.